Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Bengkulu Utara akan melakukan praktek coaching supervisi akademis untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Aan Sokapardini dari SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Saya Meli Boru Simatupang dari SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Saya Nur Yulianti dari SD Negeri 216 Bengkulu Utara. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Oka. Selamat siang Bu Mel. Bagaimana kabar? Sehat Bu. Gimana Bu Meli? Sehat? Sehat Bu. Ceria sekali hari ini ya Bu. Saya dengar Bu Oka akan melakukan coaching, betul? Iya betul. Bersama Ibu Yuli. Iya. Oke. Jadi begini Bu, ada yang bisa saya bantu? Mungkin saya akan meminta Bu Meli untuk menjadi observer saya. Oke, baiklah Bu. Jadi kalau memang Ibu minta saya untuk menjadi observer, di sini Bu ada beberapa nanti rubrik penilaian ya Bu dari saya. Bisa ya Bu ya? Iya. Sebelum nanti Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan dari saya yang nanti saya minta Ibu untuk membantu saya menjawabnya ya Bu ya. Oke. Baik ya Bu, nanti mungkin pertanyaan itu mengarah seperti ini Bu. Apakah nanti Ibu dalam melakukan coaching sudah menggunakan alur cerita atau belum? Kemudian nanti bagaimana sih ketika coaching menanggapi pertanyaan berbobot dari Ibu? Kemudian juga bagaimana nanti di dalam proses coaching, apakah nanti Ibu mendengarkan aktif atau tidak? Kemudian itu juga bagaimana nanti prosesnya untuk dalam membuat kehadiran penuh seperti itu ya Bu ya? Iya. Baiklah Bu Oka ya. Jadi di sini pertanyaan pertama dari saya Bu. Kalau dilihat dari rubrik ini, apa sih nanti kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan? Terima kasih Bu Mel sebelumnya karena sudah bersedia menjadi observer pada saat saya proses coaching sama Bu Yuli nanti. Iya, Bu. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang saya tahu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan situasi dan masalah dari coaching. Iya, baik Bu ya. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Untuk yang lebih spesifiknya yang bagian mana yang akan Ibu kembangkan nanti? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan ada 3 kompetensi itu, tapi mungkin yang saya akan lebih kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif. Karena menurut saya ketika seorang coach itu dapat mendengarkan aktif, maka dia sudah hadir penuh dalam proses coaching itu. Dan ketika kita sudah hadir penuh berarti nanti kita akan dengan mudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coaching. Iya, baik Bu Oka ya. Kemudian pertanyaan saya Bu, bagaimana nanti dengan indikator ketercapaian dari coaching? Apa yang akan dicapai? Oke, indikator ketercapaian yang akan saya capai itu adalah saya berharap coach ini nanti mampu mencari solusi dari masalah yang dia hadapi, kemudian dia mampu merencanakan aksi, kemudian mampu mempertanggungjawabkan rencana aksi yang sudah dia buat itu. Luar biasa Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, apa sih harapan nanti ketika Ibu melakukan coaching kira-kira? Harapannya adalah saya berharap sekali proses coaching saya nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian coach dan coachee itu bisa berkolaborasi. Kemudian saya berharap coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bu. Sepertinya saya sudah tidak sabar ingin mengamati bagaimana proses jalannya coaching ya dengan Bu Oka nanti. Bu, ini saya ingatkan jangan lupa nanti dari prinsip coaching ya, yang mulai nanti dari kemitraan, kemudian proses aktif, dan yang ketiga nanti menggali potensi. Namun Ibu juga jangan lupakan kompetensi Ibu yang tadi yang sudah Ibu bicarakan, nanti mulai dari kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Selamat melakukan coaching, saya tunggu nanti ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu Mel. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Oka. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya dengar Ibu mau ada yang mau dibicarakan ya dengan saya. Iya Bu Oka. Jadi saya mengamati rekan-rekan saya di sekolah itu, mereka sepertinya dalam pembelajaran terlihat monoton saja, masih menggunakan
menggunakan metode yang lama, cara mengajarnya hanya ceramah saja. Jadi terkesan pembelajaran itu biasa-biasa saja, tidak menarik minat siswa. Berarti proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu kurang bervariatif gitu ya Bu? Iya, pembelajarannya begitu saja, tidak ada kreasinya, apakah itu penggunaan media atau menggunakan mungkin video. Dalam arti kata mereka hanya ceramah saja, sehingga anak-anak itu merasa jenuh di kelas. Oke, baik Bu Yuli, kita nanti kan ada proses kita ini mungkin akan berjalan 15-20 menit gitu ya Bu Yuli ya. Kira-kira apa nih harapan Bu Yuli dari proses kita nanti di akhir itu gimana nih? Harapan saya nanti setelah kegiatan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya tersebut, di mana nanti saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih supaya rekan-rekan saya di sekolah itu bisa melaksanakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti Bu Yuli ini mengharapkan adanya perubahan dari proses pembelajaran gitu ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira Bu Yuli pembelajaran perubahan yang seperti apa yang Bu Yuli harapkan? Perubahan dari cara mereka mengajarkan, mungkin di sini bisa mereka menggunakan media, mungkin seperti itu. Oke. Jadi harapan saya nanti saya dapatkan solusi itu, kegiatan pembelajaran mereka itu lebih bervariatif, bisa menggunakan video ataupun menggunakan teknologi yang sekarang sudah sangat marak kita gunakan dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi saya sudah bisa menangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli tadi. Bu Yuli pengen ada perubahan gitu kan. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kalau saya kasih range gitu dari level 1 sampai 10, kira-kira proses yang Ibu lihat di sekolah Ibu itu sekarang berada di level berapa? Kalau untuk saat ini saya katakan mungkin di level 5, 6 seperti itu. Oke. Harapan Ibu nih kira-kira di level berapa? Saya berharapnya mereka bisa mencapai level 7 atau mungkin bisa 8, karena jika dilihat guru-guru yang ada juga ada yang senior yang sudah guru-guru lama, dan untuk mereka mengembangkan pembelajaran menggunakan teknologi itu sedikit kesulitan. Ada pun yang muda, tetapi mereka terbawa dengan sistem cukup nyaman dengan cara seperti itu. Baik. Harapan Bu Yuli adalah berada di level 7 ya, berarti ada peningkatan nih dari level 5 ke level 7 gitu. Nah, kira-kira ada ide nggak sih untuk merubah level 5 ke level 7 ini? Kira-kira apa nih idenya? Mungkin kalau menurut saya bisa mentor mungkin ya Bu. Jadi saya di sini menjadi mentor untuk mereka dalam kegiatan membuat pembelajaran, bagaimana sih mengkreasikan supaya pembelajaran itu lebih menarik, tidak monoton, artinya itu bisa menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Oke, jadi Ibu berencana untuk menjadi mengadakan mentoring atau pendampingan gitu ya. Kemudian ada strategi lain nggak Bu kira-kira? Mungkin untuk hal ini saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah nanti bagaimana solusinya, karena ini juga kan tidak mungkin lepas dari sepengetahuan kepala sekolah. Jadi setiap kegiatan paling tidak nanti saya sampaikan bagaimana kelanjutannya, nanti akan dikoordinasikan dengan guru-guru, apakah nanti mau yang saya katakan tadi dengan cara mentoring, atau nanti mungkin sekolah mau mengadakan sebuah pelatihan atau workshop seperti itu. Oke, baik. Jadi pilihannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama tadi Ibu melakukan mentoring, atau Bu Yuli ini berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, nanti membuat workshop atau pelatihan semacamnya itu. Kalau menurut Bu Yuli ini kira-kira dari kedua pilihan ini tadi yang lebih nyaman yang mana untuk rekan-rekan Ibu? Kalau saya lihat dari cara mereka biasanya mengikuti kegiatan, lebih cocok dan lebih antusiasnya mereka itu secara pendampingan, secara mentoring ya, daripada kita melaksanakan workshop seperti itu. Jadi pula kalau workshop itu nanti akan banyak sekali yang kita butuhkan, mungkin dari waktu juga, kemudian biaya, itu tidak akan terlepas dari hal itu semua. Oke, baik. Jadi intinya
sepertinya Bu Yuli ini lebih memilih metode mentoring ya, Iya. begitu ya, dibandingkan dengan workshop gitu tadi. Karena apa? Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya, Bu? Mungkin dalam waktu dekat ini Bu, karena kami juga untuk pembelajaran sekarang sudah mulai aktif mengambil jeda di sela-sela kegiatan harian, mungkin akan dilaksanakan itu. Karena kalau kita tunda lagi waktunya, kegiatan akan ya mungkin akan berlanjut seperti itu terus. Sedangkan harapan saya rekan-rekan guru itu memiliki sebuah perubahan dari cara mengajar mereka. Oke, baik. Kira-kira nih Bu, dalam proses mentoring atau pendampingan ini nanti ada tidak pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu Bu Yuli? Ya mungkin di sini nanti saya sangat membutuhkan jelas dukungan dari semua pihak, akan tetapi saya membutuhkan rekan dalam artian yang membantu saya dalam mendampingi guru-guru tersebut, karena saya tidak mungkin bekerja sendiri, jadi butuh dukungan baik itu dari kepala sekolah sebagai support utama untuk menyampaikan kepada guru-guru agar nanti hasilnya maksimal, dan membutuhkan dua rekan karena kita kan cukup lumayan juga gurunya, supaya lebih maksimal ya kita manfaatkan, apalagi mereka saya nilai bisa membantu kegiatan saya tersebut. Oke, bagus sekali Bu Yuli. Jadi intinya adalah Bu Yuli ini akan melakukan kolaborasi gitu ya, Iya, Bu ya, betul. dengan rekan-rekan Ibu yang ada di sekolah. Baik Bu Yuli, tidak terasa kita sudah berada di akhir perbincangan ini. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita yang cukup singkat ini, Bu? Jadi dari perbincangan kita ini, tadi di awalnya saya merasa bingung, saya ingin mendapatkan sebuah solusi bagaimana sih ketika melihat rekan-rekan di sekolah saya itu ternyata proses pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, metode ceramah, sehingga hasil yang diharapkan dari pembelajaran itu tidak maksimal karena anak-anak tidak tertarik. Oke. Baik sekali Bu. Saya harapannya besar sekali kepada Bu Yuli. Mungkin minggu depan ini kita akan ketemu lagi ya Bu ya, setelah Ibu melaksanakan rencana aksi tadi yang Ibu sudah sebutkan, kita akan bertemu lagi. Saya tidak sabar nih mendengar cerita dari Bu Yuli, perkembangan apa yang sudah dilakukan Bu Yuli ke sekolah Ibu itu ya Bu ya. Ya, baiklah, nanti akan saya sampaikan Ibu, saya akan coba menghubungi Ibu jika memang sudah saya laksanakan. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin sesi coaching kita cukup sampai di sini dulu. Satu minggu kemudian kita akan bertemu lagi. Terima kasih karena Bu Yuli sudah sempat hadir pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Oka karena sudah mau berbincang dengan saya, sehingga saya awalnya memiliki permasalahan yang tadinya saya bingung solusinya seperti apa, tetapi setelah berbincang dengan Bu Oka saya menemukan solusinya, dan saya harap nantinya yang sudah saya rencanakan tadi dapat saya laksanakan, dan harapan saya nanti setelah kegiatan itu saya laksanakan, saya bisa berbincang lagi untuk menyampaikan begini Bu hasil dari rencana yang akan saya laksanakan. Gitu ya Bu ya. Iya baik Bu. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup sesi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu Oka proses coachingnya tadi. Saya mengamati dari awal sampai akhir itu mengalirnya luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ini Bu ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan dalam proses pasca observasi di sini ya Bu ya. Kira-kira tadi bagaimana Bu ketika Ibu melakukan coaching, kira-kira ketika Ibu menilai diri Ibu sekarang ini berapa sih kira-kira nilainya Bu? Aduh, kalau disuruh menilai saya tidak berani Bu Mel, tapi mungkin pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu hadir penuh pada proses coaching. Kemudian itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya berusaha juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan masalah coach saya. Oh baik Ibu ya. Jadi kalau tadi Ibu sudah melakukan coaching, kompetensi apa saja tadi yang sudah Ibu kembangkan kembali tadi? Kompetensi yang sudah saya kembangkan kan tadi ada 3 kompetensi ya Bu ya, mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah saya lebih menspesifikkan di mendengarkan aktif, karena menurut saya ketika kita mendengarkan aktif berarti kita sudah hadir penuh pada proses itu. Ketika hadir penuh pun kita sudah
akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach gitu. Jadi di sini boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, boleh. Jadi kalau saya mengamati tadi dari proses observasi yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Yuli, saya sudah menangkap banyak tadi tuh Bu. Untuk alur ceritanya itu sudah sangat berurut ya Bu ya, mulai dari Terima tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawabnya itu sudah sangat tampak sekali ya Bu Oka ya. Iya. Kemudian di sini bagaimana pendapat Ibu mendengar penilaian dari saya ini? Terlalu berlebihan kayaknya Bu. Terlalu berlebihan tidak Bu, karena memang tadi sudah sangat luar biasa kalau menurut saya Bu ya. Terima kasih Bu. Kemudian Bu, apa tadi rencana tidak lanjut yang sudah diberikan coaching ketika Ibu melakukan coaching? Oke, tadi pada saat proses coaching saya sudah ada rencana aksi, yaitu dia akan melakukan rencana aksinya itu kira-kira dalam minggu depan. Berarti seminggu lagi saya akan berkomunikasi kembali dengan coach saya, menanyakan, mendengarkan cerita dia tentang rencana aksi yang sudah dia laksanakan, kemudian bagaimana tanggung jawabnya terhadap rencana aksinya tersebut itu. Artinya 1 minggu lagi nanti coach akan menyampaikan hasil yang sudah dilakukan ya Bu ya. Iya. Baik Bu, bagus ya. Kemudian Bu, dari semua proses coaching yang sudah Ibu lakukan, kompetensi mana lagi yang akan lagi Ibu kembangkan Bu? Oke, dari proses coaching tadi Bu, kalau menurut saya masih harus banyak belajar bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya itu yang perlu saya kembangkan lagi. Oke, baiklah ya Bu ya. Kemudian juga dari proses coaching tadi apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Apa yang sudah saya dapatkan, mungkin yang pertama adalah pengalaman Bu, pengalaman bagaimana kita menjadi seorang coach. Kemudian saya harus banyak belajar lagi bagaimana menjadi seorang coach yang baik, harus menguasai kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Misalnya mendengarkan aktif, hadir penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Terus saya juga harus tahu nih prinsip kita sebagai coach itu seperti apa gitu. Ya, baik ya Bu Oka ya, sudah sangat luar biasa untuk coachingnya hari ini Bu. Iya. Seandainya nanti Ibu butuh bantuan saya lagi untuk Iya. mengamati, saya bersedia Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu Mel sebelumnya karena sudah bersedia menjadi observer saya ketika saya melakukan. Demikianlah proses coaching supervisi akademis yang sudah kami lakukan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.